Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1981-1984. Dahulu kala, ketika JW hanyalah sebuah perusahaan kecil yang tidak mencolok yang tidak dipedulikan siapapun, Jasper membayangkan bahwa suatu hari dia akan berurusan dengan keluarga top dunia seperti keluarga Rothschild ketika menantikan masa depan JW. Namun, kemudian, ketika JW tumbuh lebih besar, kekayaan dan status Jasper sendiri juga meningkat dari hari ke hari. Ide yang mirip dengan fantasi orang miskin untuk memenangkan lotre ini perlahan memudar hingga akhirnya hilang sama sekali. Saat ini, Jasper menatap Bella Rothschild yang sangat tidak biasa di depannya, dan setelah mengatasi keterkejutan dan kesurupan awal, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa. Halo, Nona Bella, ini pertama kalinya saya mengetahui bahwa bos sebenarnya di balik Colossal Investment Bank adalah keluarga Rothschild. Jasper, yang dalam suasana hati yang baik, menyingkirkan riak terakhir di hatinya yang disebabkan oleh nama belakang Rothschild dan berkata sambil tersenyum. Bella mengangkat bahu dan bersandar malas di sandaran kursi. Kemudian, dia meletakkan kedua kakinya yang panjang di atas meja dengan cara yang sangat tidak sopan dan liar. Dia berkata, tidak mengherankan karena semua orang dengan Rothschild sebagai nama belakang mereka benar-benar bubar dan bersembunyi setelah pembantaian orang-orang Yahudi selama World War II. Ketakutan akan kekuatan militer dan dunia telah meyakinkan kebanyakan orang dengan nama keluarga ini bahwa mereka paling aman hanya ketika orang tidak tahu berapa banyak uang yang mereka miliki. Meskipun itu tampak bodoh bagiku. Ini hanya sedikit percakapan pertama mereka, tetapi Jasper dengan tajam merasa bahwa Bella jelas bukan putri biasa dari seorang pria kaya dalam artian biasa. Karakter Bella lebih seperti kombinasi dari sifat Celine yang tidak terkendali dan kesombongan Henry, kemudian dikalikan dengan dua. Orang seperti ini sangat sulit untuk ditangani, terutama ketika dia seorang wanita. Saya tidak memiliki kontak dengan orang-orang dengan nama keluarga Rothschild sebelumnya dan tidak ada pertukaran kepentingan atau konflik. Saya tidak berpikir Anda hanya ingin mengobrol dengan saya sekarang karena Anda di sini, Nona Bella. Jadi, bisakah Anda memberitahu saya secara langsung apa yang Anda ingin saya lakukan dan apa yang dapat dilakukan keluarga Rothschild untuk saya? Setelah menilai karakter Bella secara kasar, Jasper memutuskan untuk mengambil tindakan tegas dalam situasi yang kompleks dan langsung ke intinya. Ia tidak mau bertele-tele karena saat ini ia sedang tidak mood dan tidak punya waktu untuk bermain-main dengan wanita gila dan bermodal mania. Ditambah lagi, kemungkinan besar dia juga sangat pintar. Tidak ada konflik kepentingan. Jasper, apakah kamu benar-benar percaya ini? Sudut bibir Bella melengkung menjadi menggoda, yang tidak hanya tidak terlihat jelek di wajahnya yang berbintik-bintik tetapi bahkan memberinya pesona yang sangat jahat. Pendirian JW Foundation Anda, pintu masuk Anda ke pasar saham Amerika Serikat dan kemudian pindah ke pasar subprime Amerika Serikat. Semua ini telah menyebabkan keluarga Rothschild kehilangan setidaknya 50 miliar dolar AS. Dengan uang ini, saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan di negara manapun di Afrika. Apakah Anda masih mengklaim bahwa Anda tidak memiliki konflik kepentingan dengan kami? Jasper tersenyum dan tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. Lalu, dia berkata, bagaimana kerugian yang disebabkan oleh hukum operasi pasar menjadi tanggung jawab saya? Dari perspektif ini, orang yang seharusnya paling berterima kasih kepada saya adalah keluarga Rothschild. Lagi pula, jika saya tidak menunjukkannya sebelumnya, dengan struktur ekonomi Amerika Serikat saat ini dan penerbitan produk kredit yang berlebihan, ketika seluruh ekonomi sosial tidak dapat lagi menanggung beban ini dan akhirnya meledak di masa depan, Anda kerugiannya akan lebih besar. Bella memiringkan kepalanya untuk melihat Jasper di layar dan mendengarkan dengan tenang apa yang dia katakan. Kedengarannya masuk akal pada awalnya, tetapi setelah memikirkannya, dia menemukan bahwa itu tidak benar. Kemudian, dia tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengapa, Nona Bella, apakah Anda tidak setuju dengan saya? Tanya Jasper. Bella melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah apakah aku setuju atau tidak. Faktanya, keluarga Rothschild tidak terlalu peduli dengan kerugian ini. Amerika Serikat hanyalah salah satu negara di mana keluarga Rothschild berada.
Ada banyak tempat di dunia di mana keluarga Rothschild memiliki aset, jadi tidak ada yang benar-benar dapat menyakiti keluarga Rothschild selama Perang Dunia III tidak terjadi. Apakah saya benar untuk mengatakan bahwa selama bumi tidak meledak, keluarga Rothschild tidak akan runtuh? Jasper bertanya main-main. Itu bisa diambil dengan cara ini, tetapi belum mencapai level ini. Ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh semua keluarga Rothschild. Satu-satunya keamanan nyata yang dapat kita amankan adalah menggabungkan kepentingan kita sendiri dengan kepentingan seluruh umat manusia. Kata-kata Bella mengejutkan Jasper. Apa yang melompat keluar dari kotak? Ini dia. Ketika pengusaha domestik masih berjuang untuk keuntungan kecil di depan mereka, keluarga Rothschild sedang mempertimbangkan untuk mengikat diri pada kepentingan seluruh umat manusia. Jika ini terus berkembang, apakah mereka akan membentuk aliansi dengan alien? Sambil menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran tidak realistis ini dari kepalanya, Jasper bertanya, "Nona Bella, mari kita langsung ke intinya." Bella berkata, "Kamu mengenal saya sama seperti saya mencoba mengenal kamu lebih banyak melalui percakapan, tetapi karena kamu ingin langsung ke masalahnya, maka saya juga bisa bekerja sama dengan kamu. Tolong berhenti menyerang Morgan Investment Bank. Morgan Investment Bank melibatkan kepentingan fundamental Morgan Financial Group. Begitu mereka mencapai ambang batas tertentu, mereka kemungkinan besar akan sangat kesal dengan Anda. Ketika itu terjadi, mereka pasti akan membuat Anda membayar setelah menjadi marah karena dipermalukan. Saya yakin bukan ini yang mau dihadapi JW Foundation yang ingin memetik buah kemenangan, kan?" Kata-kata Bella membuat alis Jasper terangkat sedikit. "Awalnya, saya sedang mengurus bisnis saya dan membeli saham saya, tetapi Morgan tiba-tiba berlari dan mengganggu saya, menyebabkan saya menderita banyak kerugian. Dan sekarang kau ingin aku berhenti setelah aku menyakiti mereka. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini?" Bella sepertinya mengharapkan reaksi Jasper, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Aku tahu. Bukankah Anda mengatakan bahwa sebelum saya mengatakan kami ingin Anda melakukannya, saya juga harus memberitahu Anda apa yang bisa Anda dapatkan? Namun dalam hal ini, yang bisa Anda dapatkan adalah lingkungan dan waktu yang relatif stabil. Tidak ada yang tahu berapa lama itu akan bertahan. Itu semua tergantung pada toleransi pasar keuangan Amerika Serikat, mungkin itu tergantung pada keserakahan Anda, atau mungkin Anda akan merasakan stres saat membeli saham yang membuat mereka takut. Tapi sampai saat itu, Anda harus baik-baik saja membeli saham di perusahaan yang Anda inginkan." Kata-kata Bella membuat Jasper sedikit mengernyit. Wanita ini tidak mudah untuk dihadapi. "Ini awalnya piala saya, kapan menjadi tawar-menawar bagi Anda untuk bekerja sama dengan saya?" tanya Jasper. "Tentu saja, Anda dapat terus melakukan apa yang Anda rasa wajib untuk dilakukan dan saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi kemudian Anda akan menghadapi pukulan sembrono dari Morgan Financial Group yang menyebalkan ketika Anda seharusnya menuai rampasan yang seharusnya menjadi milik Anda. Itukah yang ingin kamu lihat? Bisakah aku menganggap ini sebagai sikap keluarga Rothschild?" Jasper bertanya setelah berpikir sejenak. Bella menjawab sambil tersenyum, "Ya dan tidak, sebenarnya, ada kesalahpahaman antara kamu dan semua orang di dunia luar yang belum pernah berhubungan dengan keluarga Rothschild. Artinya, mereka berpikir bahwa Rothschild tampaknya mirip dengan konsorsium atau keluarga yang telah Anda hubungi sejauh ini, dan mereka adalah kelompok yang sangat terkonsentrasi, tetapi bukan itu masalahnya. Sejak 100 tahun yang lalu, keluarga Rothschild mulai bereformasi. Nenek moyang pada waktu itu percaya bahwa sistem konsorsium atau sistem keluarga tidak kondusif untuk konsep keamanan mutlak yang dianut oleh keluarga Rothschild, jadi mereka menciptakan jalan baru bagi kita pada waktu itu, dan itu membuat kita menjadi sebuah klan. Jadi kami lebih suka menyebut diri kami seperti itu, dan kami lebih suka jika orang lain menyebut kami sebagai klan Rothschild daripada keluarga. Konsep keluarga sudah lama ditinggalkan oleh kita. Puluhan tahun yang lalu, perubahan menjadi klan pada awalnya selesai. Sekarang dapat dikatakan bahwa setiap anggota klan mengendalikan kekayaan mereka sendiri yang independen dan bebas. Plus, Anda bahkan tidak perlu berbisnis atau mewarisi apapun dari orang tua Anda untuk melakukan apapun yang ingin Anda lakukan. Tapi ada satu persyaratan yang kita semua ikuti, dan itu adalah bahwa setiap anggota harus melayani keselamatan mutlak keluarga Rothschild. Karena itu,
Kami tidak benar-benar memiliki orang yang terpusat seperti kepala keluarga atau presiden, jadi tidak ada yang bisa mewakili keluarga Rothschild dan mereka hanya bisa mewakili diri mereka sendiri. Ini juga berlaku untuk diriku sendiri. Jadi, sebagai tanggapan atas pertanyaan yang baru saja Anda ajukan, jawaban yang dapat saya berikan kepada Anda adalah bahwa inilah yang ingin saya dan Tuan lihat. Sambil mengagumi kejelian nenek moyang keluarga Rothschild, Jasper dengan tajam menangkap kata kunci Tuan. "Siapa Tuan?" tanya Jasper. Bella tidak menghindar dari pertanyaan itu dan menjawab, "Dia adalah ayahku, dan dia juga orang paling bergengsi di keluarga Rothschild." "Tapi Anda baru saja mengatakan dengan jelas bahwa tidak ada tokoh sentral di klan Anda," kata Jasper dengan cemberut. "Tapi barusan, saya juga mengatakan bahwa setiap anggota keluarga Rothschild harus melayani keamanan mutlak klan. Karena ada tujuan seperti itu, harus ada pengawas, dan Tuan adalah pengawas generasi ini." Di hadapan Jasper yang sangat haus akan pengetahuan, Bella tidak berniat menyembunyikan apapun dan memberitahu Jasper rahasia ini yang tidak akan pernah diketahui orang luar. Jasper tiba-tiba menyadari. Dari sudut pandang ini, keluarga Rothschild memang tidak sesederhana organisasi lepas. Sebagai pengawas tunggal, Tuan mewakili kekuatan besar. Kekuatan ini, dikombinasikan dengan pengaruh menakutkan dan kekayaan keluarga Rothschild, mewakili otoritas yang benar-benar mengerikan. Saya sudah menjawab semua pertanyaan yang ingin Anda ketahui, jadi bisakah Anda memberi saya jawaban yang akurat dan menyetujui permintaan saya sekarang? Bella bertanya. Jasper terkekeh ringan dan berkata, "Karena pilihan ini tidak berbahaya bagiku, tetapi bermanfaat sampai batas tertentu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan untuk menolaknya." "Bagus sekali, saya suka orang yang lugas." Bella menjentikkan jarinya dan berkata dengan puas, "Sangat menarik untuk berbicara denganmu. Saya berharap untuk bertemu Anda suatu hari nanti. Selamat tinggal." Setelah dia mengatakan itu, panggilan video berakhir. Jasper duduk di kursinya dan berpikir sejenak. Dia merasa bahwa ketika dia menjadi lebih mengganggu di pasar keuangan Amerika Serikat, dia telah menyentuh kekuatan terdalam di belakang Amerika Serikat dan bahkan masyarakat Barat. Seperti Rothschild dan Freemason. Dia tidak percaya bahwa keberadaan menakutkan seperti keluarga Rothschild tidak akan ada hubungannya dengan Freemason misterius yang terkait erat dengan berdirinya Amerika Serikat. Bahkan ada kemungkinan besar bahwa keluarga Rothschild juga merupakan anggota inti penting dari Freemason. Selain itu, ada Morgan Financial Group, lainnya dengan pengaruh global yang besar, seperti Rockefeller Financial Group, Chicago Financial Group, dan DuPont belum muncul. Oleh karena itu, pada saat ini, Jasper sangat beruntung karena dia selalu berpikiran jernih dan tidak pernah sekalipun berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk menjungkir balikkan ekonomi Amerika Serikat pada tahap ini. Jika salah satu dari konsorsium ini muncul, JW Foundation saat ini tidak akan mampu menanganinya, jadi kompromi kepentingan sangat penting. Jake, akhiri snipping Morgan Investment Bank dan terus dapatkan saham perusahaan terdaftar yang diberikan kepadamu sebelumnya. Sekarang keputusan telah dibuat, Jasper segera mengeksekusinya tanpa ragu-ragu. Sama sekali tidak ada gunanya memainkan trik kotor dengan Bella dalam hal semacam ini. Seperti yang dikatakan Bella, Jasper tidak mampu membuat Morgan Financial Group marah sekarang. Dengan perintah Jasper, pasar keuangan Amerika Serikat berubah lagi. Morgan Investment Bank awalnya berada di bawah serangan gila dari JW Foundation dan hendak memberikan perlawanan, kemudian harga saham mereka, yang telah anjlok sepanjang jalan, tiba-tiba berhenti turun dan digantikan oleh rebound pembalasan. JW Foundation telah menarik diri dari pasar. Pada saat yang sama, saham teknologi dan internet bernilai tinggi seperti Qualcomm, Apple, Microsoft, dan lainnya mulai meningkat. Setelah mengalami kejadian sebelumnya, tindakan JW Foundation menjadi lebih tidak bermoral. Saham perusahaan-perusahaan ini seperti kue yang ditelan utuh oleh JW Foundation yang lapar satu persatu. Dunia luar tidak tahu apa yang terjadi. Namun, mereka bisa melihat situasi berubah. Setelah mengetahui bahwa Morgan Investment Bank benar-benar menyerah setelah dipukuli oleh JW Foundation, uang panas internasional, yang telah menyusut dengan hati-hati beberapa saat yang lalu, segera memamerkan taringnya dan bergegas menuju saham-saham berkualitas tinggi itu tepat setelah JW Foundation.
Perubahan situasi ini juga menunjukkan bahwa rencana pemerintah Amerika Serikat untuk secara tidak langsung menyelamatkan pasar dengan mengandalkan Morgan Investment Bank gagal total. Panggilan telepon dilakukan ke kantor Soros. Jangan ragu lagi. Saya tidak ingin JW Foundation memiliki bagian belakang yang stabil. Mulai sekarang, perhatian dan tanggung jawab Anda tidak diperlukan lagi di pasar keuangan Amerika Serikat. Saya ingin melihat runtuhnya pasar saham Summerlin pada pembukaan besok. Setelah mendengar suara di telepon, Soros segera berdiri dan bertanya dengan suara rendah, "Kalau begitu Yang Mulia, bolehkah saya bertanya apakah sudah waktunya untuk pertarungan terakhir? Jika kita membiarkan pengusaha Summerlin ini terus berlanjut, dia akan menyentuh kepentingan inti Amerika Serikat. Dia terlalu arogan, dan konsorsium itu hanya menunggu pemerintah untuk menyelamatkan mereka sehingga mereka bisa mendapatkan kondisi yang lebih menguntungkan dari pemerintah, tetapi hasil seperti itu tidak mungkin." Suara di ujung telepon menjadi lebih tenang saat dia mengatakan ini. Jika terpaksa, pihak berwenang akan langsung memberikan sanksi kepada Jasper. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.